Sahabat Matanera, keputusan PDIP melalui Ibu Megawati untuk mengusung Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden tahun 2024 menghebohkan publik. Pak Ganjar memang tokoh yang selalu diisukan sebagai calon presiden dari PDIP. Tetapi sebelum pengumuman dari Ibu Mega, kemungkinan bagi Pak Ganjar sangat tipis, mengingat internal PDIP sendiri terlihat akan mengarahkan dukungan kepada Ibu Puan Maharani, putri dari Ibu Megawati sendiri. Kini perdebatan tersebut sudah selesai. Kader PDIP biasanya satu garis komando dengan Ibu Mega. Apa yang diputuskan oleh Ibu Bangsa tersebut, para kadernya pasti mendukung. Pilihan Bu Mega pasti yang terbaik dan terbukti baik. Pengumuman capres dari Bu Mega memang memantik sindiran dari kalangan oposisi. Mereka katakan pengumuman tersebut terkesan huru-hara dan mendadak. Tetapi dari pidato Ibu Megawati sendiri, sangat tampak terlihat kekuatan batin dan insting politik yang tak tertandingi dari seorang Ibu Megawati sendiri. Momentum deklarasinya saja sangat istimewa, yaitu satu hari sebelum Lebaran dan saat Hari Kartini. Tentu akan menjadi bahan perbincangan publik. Saya yakin dan bahkan Anda semua juga sepakat bahwa keputusan Ibu Mega penuh dengan pertimbangan matang dan mendalam terhadap dinamika dunia maupun nasional. Selain itu juga pasti sudah mempertimbangkan berbagai kriteria-kriteria kepemimpinan yang diikuti dengan refleksi dan doa berkomunikasi transendental dengan Yang Maha Kuasa. Setelah ditunjuk oleh PDIP untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024, siapa sosok yang akan menjadi calon wakil presiden atau cawapres Ganjar Pranowo? Soal siapa calon wakil pendamping Pak Ganjar menarik untuk diulas. Kalau kita perhatikan dari hasil survei, elektabilitas tiga nama yang diwacanakan akan menjadi calon presiden 2024 tidak terpaut jauh. Pak Ganjar memang selalu berada di atas Pak Prabowo dan Pak Anies. Meskipun ada juga lembaga survei yang menempatkan Pak Prabowo sebagai sosok yang memiliki elektabilitas tertinggi. Tetapi elektabilitas ketiganya sama-sama belum mencapai titik atau angka yang aman. Tugas berat para capres 2024 mesti dimulai sekarang ini adalah mendongkrak elektabilitas. Bagaimana dengan posisi calon wakil presiden? Sosok cawapres menjadi sangat menentukan. Kita bisa katakan dalam konteks tertentu, calon wakil presiden menjadi salah satu faktor kunci kemenangan Pilpres 2024. Kita bisa berkaca pada Presiden Jokowi yang memilih Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 yang lalu. Kala itu, isu yang menerpa Pak Jokowi adalah beliau dianggap anti ulama dan Islam. Tidak ada satupun yang menduga beliau dan parpol koalisinya akan memilih Kiai Ma'ruf Amin. Alhasil, dengan menggandeng Ma'ruf Amin, Pak Jokowi meraih kemenangan. Menurut saya, hal yang sama berlaku untuk Pilpres 2024. Bahkan ada pengamat yang mengatakan bahwa pesta demokrasi 2024 menjadi Pilpres yang sangat menarik karena posisi cawapres menjadi penentu. Dari elektabilitas capres yang hampir sama rata, maka kata kuncinya adalah bakal calon wakil presiden. Dengan demikian, calon wakil dari Pak Ganjar sangat menentukan. Pemilihan calon wakil yang tepat bagian dari satu strategi untuk meraih kemenangan. Hal seperti ini sudah menjadi fakta sosiologis masyarakat kita. Kalau kita perhatikan, preferensi pilihan politik Pilpres masyarakat Indonesia ada tiga faktor penting, yakni soal ketokohan, struktur, dan kultur. Hari ini kalau kita berbicara Capres 2024, isu figurnya pun seputar warna nasionalis atau yang religius. Pak Ganjar sepertinya merangkap keduanya, nasionalis dan serentak religius. Dari sini kita bisa dengan sangat mudah membaca siapa sosok yang akan menjadi calon wakil dari Pak Ganjar dalam Pilpres 2024. Ada beberapa nama potensial untuk mendampingi Pak Ganjar yang diusung PDIP. Tetapi sebelum kita menyebutkan nama, kita mesti ingat fakta penting terkait penentu calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Kesulitan terdalam adalah deal politik para elit partai, dalam hal ini ketua umum partai politik. Memang sih, dalam tataran elit, posisi cawapres menjadi penting, karena dalam koalisi biasanya itulah yang mengunci koalisi. Artinya ada deal-dealan antara partai politik untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan kepentingan masing-masing parpol. Hal tersebut juga yang menjadi masalah yang dialami oleh Pak Anies Baswedan sampai sekarang ini. Kita tahu, semenjak dideklarasikan oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat, calon wakil presiden dari Pak Anies tak kunjung diumumkan. Bahkan kalau para punggawa koalisi perubahan jujur,
pembahasan tentang sosok cawapres koalisi tersebut semakin tidak jelas. Kalau kita baca dari isu yang beredar, sosok cawapres Pak Anies yang sesuai dengan basis masanya, yaitu sosok kader dari PKS dan juga AHY Ketua Umum Demokrat. Di sisi lain, Nasdem sepertinya menyodorkan nama Ibu Kofifa, Gubernur Jawa Timur. Dengan kata lain, internal koalisi perubahan masih belum mencapai kesepemahaman bersama soal siapa sosok cawapres Pak Anies. Soal problem tersebut antara Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat masih pada egonya masing-masing. Bagaimana dengan calon wakil Pak Ganjar? Tampaknya ada perbedaan dan alam lebih bercondong kepada Pak Ganjar. Semenjak diumumkan capres oleh PDIP, ada beberapa nama calon wakil presiden yang santer dibicarakan oleh publik. Ada isu soal Ganjar Sandi. Katanya sih hengkangnya Pak Sandiaga Uno dari Partai Gerindra ke P3 untuk memuluskan langkah beliau menjadi calon wakil dari Pak Ganjar. Secara struktur dan kekuatan partai, tampaknya memang P3, perahu baru Pak Sandiaga Uno, sangat cocok berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Pak Ganjar. Selain Pak Sandiaga Uno, ada juga beberapa nama yang bisa saja mendampingi Pak Ganjar. Nama-nama tersebut sering dibicarakan oleh publik dan selalu disimulasikan dalam beberapa lembaga survei. Misalnya Ganjar Erlangga, Ketua Umum Golkar, atau Ganjar Erick Thohir. Bisa juga Ganjar Mahfud MD yang sekarang ini menjadi primadona netizen karena keberanian dan kegetolannya ikut membicarakan dan membongkar beberapa kasus di negara kita. Tak lupa pula kemungkinan Ganjar Prabowo. Soal Ganjar Prabowo sepertinya sangat menarik. Publik juga optimisme dengan duet Ganjar Prabowo. Saya secara pribadi meyakini bahwa kalau duet Ganjar Prabowo terjadi, maka kita bisa baca bahwa Pilpres 2024 sudah selesai. Saya dan barang tentu sahabat Mata Merah juga sepertinya sepakat. Ada beda nasib soal sosok calon wakil presiden untuk Pak Ganjar dan Pak Anies. Alternatif cawapres untuk Pak Anies sangat terbatas dan sulit untuk keluar dari internal koalisi perubahan. Sedangkan untuk Pak Ganjar, banyak alternatif cawapres, tetapi terlihat sangat mudah untuk menentukan sosok yang akan dipilih oleh elit partai koalisi nantinya. Karena antara elit partai yang diwacanakan berkoalisi dengan PDIP sudah saling kenal. Jangan lupa juga ada sosok Bapak Jokowi yang bisa mengayomi semua elit parpol dan bahkan bisa menjadi penentu sosok calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar dalam Pilpres 2024. Ingat, di hadapan banyak media, Pak Jokowi sudah menyebutkan secara gamblang beberapa tokoh yang akan berpotensi untuk mendampingi Pak Ganjar. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.